Ben Fadila. Kenalkan, nama saya Faras Mawati Ben Fadila dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Saat ini sedang mengambil mata kuliah pengetahuan lingkungan yang diampu oleh Bapak Dr. Iksan Suwandi, dan saya akan menyampaikan video saya terkait permasalahan lingkungan di daerah sekitar. Selamat menyaksikan. Jadi ini adalah tampak atas daerah Cibubur yang saya kutip dari Google Maps. Dapat dilihat ada beberapa rawa di daerah Cibubur ini secara administratif sebenarnya masuk daerah Jakarta, namun terdapat sebuah hal unik, yaitu nama Cibubur sering digunakan oleh nama-nama tempat yang sebenarnya tidak berada di Cibubur. Karena merupakan daerah pinggiran di Jakarta, wilayah ini tuh berbatasan dengan 3 daerah lain di Jawa Barat, yakni Kota Depok, yaitu Cimanggis, Kota Bekasi yaitu Kranggan, dan Kabupaten Bogor yaitu Cilengsi. Sebuah jalan yaitu jalan alternatif Cibubur ini yang menghubungkan exit tol Cibubur, pintu tol Jagorawi, hingga Cilengsi. Yang Jakarta itu hanya berbatas hingga sampai sekitar sini saja, jadi cukup pendek gitu. Namun di jalan alternatif Cibubur ini banyak tempat-tempat yang masih menggunakan nama Cibubur, walaupun sebenarnya sudah masuk daerah Cilengsi, Bogor, ataupun mungkin daerah Kranggan, Bekasi. Nah, di Cibubur ini terdapat beberapa landmark. Contohnya adalah Taman Bunga Wiladatika yang sudah ada sejak tahun 1980. Lihat beberapa foto yang ada di Taman Bunga ini. Selain itu, salah satu hal terkenal lain dari Cibubur adalah Buperta. Tempat ini tuh menjadi langganan tempat diadakannya Jambore Nasional. Dapat dilihat, ini merupakan data yang diambil dari Wikipedia. Bisa kita lihat, ini salah satu bentuk pembangunan yang terjadi di Cibubur. Jadi ada beberapa mall yang dibangun nih. Seperti ini ada Plaza Cibubur, ada Mall Ciputra. Lalu ada juga ini yang paling baru, ada Trans Studio Mall Cibubur. Lalu ada juga Cibubur Junction. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa masalah terkait lingkungan yang terjadi di daerah saya ini. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, angka pembangunan, terutama pembangunan mal dan perumahan di daerah ini tuh cukup tinggi, dan sehingga jika tidak dikontrol, maka dapat berpotensi untuk menyebabkan masalah yang cukup serius nantinya. Selain itu, pembangunan ini juga tentunya mengurangi modal alam berupa lahan hijau seperti pepohonan, apalagi jika pembangunan tersebut tidak menghitung dan memasukkan biaya lingkungan dalam pembangunannya. Dan terakhir, pembangunan yang tinggi ini juga berpotensi untuk meningkatkan limbah dan pencemaran. Kenapa? Karena dengan munculnya departemen store atau mall, maka tentunya akan banyak perusahaan-perusahaan yang masuk dan bekerja di gedung-gedung tersebut, yang tentunya masing-masing juga akan berkontribusi terhadap penambahan limbah. Selain itu, dengan adanya perumahan-perumahan, setiap rumah tentu juga memiliki kebutuhan pembuangan limbah, dan dengan banyaknya rumah-rumah, maka limbah yang terkumpul juga akan semakin banyak. Nah, untuk solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang paling utama itu tentu saja lahan-lahan hijau tersebut yang tadinya berkurang akibat pembangunan itu direstorasi. Sebenarnya pembangunan tersebut itu untuk meningkatkan ekonomi ya. Nah, salah satu solusi idenya adalah lahan hijau tersebut itu kan nilai ekonomi. Jadi mungkin lahan hijau tersebut itu memiliki fungsi yang banyak atau multifungsi. Contohnya memiliki fungsi rekreasi. Di Cibubur sendiri sudah ada Taman Bunga Wiladatika dan Buperta. Nah, kita bisa memanfaatkan dua tempat tersebut. Fiturnya ditambah, fasilitasnya ditambah dan diperbaiki, sehingga menarik minat masyarakat. Namun fiturnya tersebut ditambah tanpa mengurangi nilai environment dari tempat tersebut. Nah, yang kedua, tidak kalah penting dari yang pertama, adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ini tuh cukup luas. Jadi kasus khususnya adalah sebagai berikut. Walaupun kita sudah membuat sebuah tempat rekreasi yang merupakan lahan hijau yang dapat meningkatkan nilai pembangunan dan nilai lingkungan, masyarakat yang datang ke situ tuh ya, apabila mereka belum sadar, mereka dapat mengurangi
kebersihan dari tempat tersebut. Contohnya paling sederhana adalah mungkin di tempat tersebut mereka membuang sampah sembarangan gitu. Nah itu contoh yang paling kecilnya. Dan contoh sederhananya lagi, memilah sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang, seperti itu. Dan juga pembuangan limbahnya tidak sembarangan. Kesadaran masyarakat ini sebenarnya cukup sulit. Mungkin pemerintah bisa turun tangan dengan memberikan seperti infografis dan lain-lain. Tapi ya hal ini cukup penting gitu. Jadi sebisa mungkin harus ditingkatkan. Lalu yang terakhir terkait dengan kebijakan. Jadi pemerintah tuh perlu memperketat peraturan yang ada, terutama peraturan terkait pembangunan ini. Karena pembangunan dan lingkungan tuh harus selaras. Jangan sampai kita ingin meningkatkan pembangunan tapi aspek lingkungannya tidak dijaga. Sekian terkait video saya kali ini. Terima kasih.